Hai guys, Assalamualaikum. Sekarang aku mau bahas tentang quarter life crisis atau keadaan krisis atau usia krisis pada seperempat abad, yaitu 20 tahun sampai 30 tahun. Oke. Apa itu quarter life crisis? Yaitu keadaan atau fase di mana kita merasa bingung, ragu, cemas, khawatir atas hidup kita, masa depan kita, tujuan hidup kita. Mengapa sih pada umur itu kita akan mengalami quarter life crisis? Mungkin karena pada umur itu kita akan banyak berhadapan dengan keputusan-keputusan yang akan berdampak permanen terhadap hidup kita. Menurut dokter spesialis kejiwaan mengatakan bahwa biasanya kondisi itu akan kita alami ketika kita lulus kuliah atau akan mencari kerja. Dan biasanya kondisi itu akan membuat kita sadar bahwa ada sesuatu yang harus kita ubah dalam hidup kita, tapi kita nggak tahu apa, bagaimana, dan harus mulai dari mana. Menurut survei dari LinkedIn menyatakan bahwa 75% dari ribuan orang di dunia ini sekitar umur 25 tahun sampai 33 tahun pernah mengalami quarter life crisis, dan rata-rata terbanyak mereka alami ketika umur 27 tahun. Jadi wajar banget, dan menurut spesialis dokter kejiwaan juga hal ini pasti dirasakan oleh semua orang, wajar banget. Tapi dikatakan bahaya jika telah mengganggu aktivitas sehari-hari, mungkin karena cemas berlebihan jadi gak dapat pekerja. Kalau udah kayak gitu harus kita waspadai, karena takutnya gangguan itu akan mengganggu kepada kesehatan mental lebih serius. Menurut Alexander Roben dan Abi Winden mengatakan dalam quarter life crisis ada beberapa gejala yang akan dialami oleh orang-orang yang mengalami quarter life crisis. Di antaranya merasa minder atas bidang yang sedang dia jalani, pekerjaan yang sedang dia lakukan, terus merasa bingung atas semua keputusan yang ada, pilihan yang ada, insecure atas masa depan, terus selalu membandingkan pencapaian kita dengan orang lain, sehingga pada akhirnya kita akan merasa kurang nih dalam pencapaian kita, juga bingung atas karir, tidak percaya diri, ragu atas kemampuan diri kita sendiri, juga merasa stres, terisolasi, dan tidak senang atas progres yang selama ini kita jalani. Dan menurut Dave Johnston, seorang mindset coach asal Australia, dalam artikel Playsafe mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mempermudah quarter life crisis. Di antaranya, tidak membandingkan quarter life crisis kita dengan orang lain. Misalnya nih, kita udah punya pekerjaan yang enak, sesuai dengan passion, sesuai dengan hobi kita, kemauan kita. Terus udah dapet gaji yang standar, cukup untuk hidup kita. Terus lingkungannya bagus, lingkungannya baik, orang-orangnya baik. Belum juga masih ada waktu untuk kita bersenang-senang dengan orang-orang atau teman-teman keluarga kita terdekat. Tapi misalkan kita lagi lihat sosmed nih, teman-teman kita banyak yang posting liburan, jalan-jalan, beli baju, beli makanan. Terus pada akhirnya kita akan membandingkan pencapaian kita dengan mereka, kehidupan kita dengan mereka, yang pada akhirnya akan membuat kita kecewa pada diri kita sendiri gitu. Yang perlu kalian tahu adalah mungkin apa yang mereka posting itu belum tentu benar, dan mungkin itu juga cara mereka untuk mengatasi quarter life crisis mereka. Dan yang perlu kita tahu adalah setiap orang mempunyai quarter life crisis yang berbeda-beda, dan begitupun cara mengatasinya berbeda-beda. Dan selanjutnya adalah usahakan untuk tidak mengikuti standar masyarakat atau standar sosial. Misalnya nih, aduh umur segini malu, belum nikah. Aduh umur segini belum punya apa-apa. Aduh umur segini pendapatannya belum segini. Biasanya hal-hal yang kayak gitu membuat kita gak bersyukur, selalu merasa kurang, gak puas, dan pada akhirnya jika kita lakukan terus akan membuat kita tidak percaya diri atas diri kita, atas kemampuan kita. Dan yang perlu kita tahu adalah mungkin pencapaian kita dengan mereka itu berbeda, waktunya berbeda, begitu dengan prosesnya gitu. Ini adalah cari prioritas hidup kita. Tanyakan pada diri kita, apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang kita inginkan, yang harus kita prioritaskan, dan lakuin hal itu, lakuin hal-hal yang emang kita butuhkan, hal-hal yang emang akan membuat kita bahagia gitu. Yang perlu kita tahu adalah apa yang orang lain prioritaskan mungkin akan berbeda dengan kita, begitupun apa yang membuat orang lain bahagia juga berbeda dengan kita gitu. Dan yang terakhir adalah jangan biarkan orang lain mencari atau memberikan hal yang terbaik buat kita, menentukan yang terbaik buat kita. Emang mungkin pertimbangan mereka, pendapat mereka terhadap diri kita emang karena mereka khawatir, karena mereka ingin kita bahagia.
Tapi di sisi lain, hal itu akan membuat kita nggak bergerak, karena ketika kita mau melakukan suatu hal, kita langsung kepikiran, ih kata si dia jangan bakal kayak gini, ih kata si dia jangan bakal kayak gitu, pasti bakal kayak gitu. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita harus percaya pada diri kita sendiri. Kita harus tahu bahwa apa yang mereka anggap baik buat kita belum tentu baik, begitupun apa yang mereka anggap buruk buat kita belum tentu buruk, dan yakinkan mereka juga, oke? Tapi apakah wajar nggak sih kita sebagai muslimah mengalami hal itu, mengalami quarter life crisis? Yang tentunya kita sebagai muslimah harus punya rasa, harus meyakini bahwa Allah itu maha mengurus. Kita harus berprasangka baik kepada Allah bahwa apa yang terjadi di masa depan emang yang terbaik dari Allah. Yang mungkin kita anggap buruk tapi baik di mata Allah, yang kita anggap baik tapi buruk di mata Allah, gitu kan? Tapi yang tentunya kita harus usaha dulu, doa dulu ya. Pada akhirnya kita harus pasrahkan pada Allah gitu, jangan berlebihan, ya kan? Mungkin seumuran kita belum tahu, belum ngerasain quarter life crisis, tapi setidaknya kita tahu bahwa nanti di masa depan kita bakal mengalami hal itu, dan kita tahu gimana cara mengatasinya. Oke? Assalamualaikum, dadah.